Halo semua, selamat datang di channel YouTubeku kembali. Kali ini kita masih akan membahas mengenai dunia perhotelan dan pariwisata. Tetapi topik yang akan aku bahas kali ini adalah mengenai lingkungan kerja hotel yang toksik ya. Sehingga menyebabkan kalian mau resign. Nah, bagaimana solusinya? Begitu, simak terus sampai selesai. Nah, aku perjelas dulu ya, disclaimer dulu. Maksudnya toksik di sini adalah seperti mungkin kerja teman-temannya itu jelek-jelekin, ataupun kalian itu merasa nggak dianggap di tempat kerja. Tapi kalian merasa bahwa diri kalian tuh sebetulnya dibutuhin, tapi kok didiskriminasi seperti itu. Nah, yang pertama mungkin aku akan mengajak untuk kita sama-sama memahami hak kita dulu ya. Pahami dulu hakmu. Kamu itu bekerja di situ mendapatkan gaji, mendapatkan servis, mendapatkan tips, itu adalah hakmu. Begitu juga ketika kamu resign, itu juga adalah hakmu dan itu adalah keputusanmu. Dan semisal resign, selalu aku menyarankan bahwa harus dipersiapkan atau harus dipikirkan mau melakukan apa setelahnya. Jadi ketika resign, kalian sudah tahu nih mau ngapain setelah ini. Misalkan sebelum kalian resign karena lingkungan kerja yang toksik tadi, ataupun ada keinginan resign yang lain ya, kalian udah nemuin tempat kerja baru yang dimana kalian udah akan diterima di sini. Ya itu baiknya memang resign aja, karena kalian udah diterima di sini, ngapain nunggu. Nah kalau yang belum, harus dipersiapkan ya. Misalkan mau usaha, mau apa, itu harus dipikirkan dengan baik-baik. Nah, terus mengenai alasan keluar. Nah, secara psikologis kalau ada hal-hal seperti ini, jelas itu mengganggu kesehatan mental ya, atau yang sekarang itu lagi trending mental health. Mental health-nya kena gara-gara ya lingkungan kerja yang toksik maupun lingkungan kerja yang nggak enak, teman-temannya nggak nyaman, didiskriminasi. Nah, lebih baik nih kalau aku jadi kalian juga, aku pasti juga akan resign, aku pasti akan keluar juga. Karena buat aku uang itu tidak jauh lebih penting daripada kesehatan. Jadi lebih penting kesehatan sih menurut aku. Terus secara materi ataupun pengalaman, alasan keluar itu bisa berbagai macam ya. Mungkin aja kalian sudah punya plan di masa depan yang lebih baik. Nah itu aku sih sah-sah aja kalau kalian memutuskan keluar, karena kalian sudah tahu setelah ini mau ngapain. Setelah ini mau pindah ke hotel yang baru, yang gajinya lebih gede. Setelah ini mau pindah ke hotel yang mungkin lebih kecil, sehingga kalian punya pekerjaan sampingan yang lebih bisa kalian kembangkan. Itu nggak masalah. Itu sesuatu yang good dan itu sesuatu yang baik. Kemudian kalau aku boleh menyikapi sikap leader maupun atasan yang tepat, itu adalah kalau aku sih memberikan aja ya. Ya udah, namanya orang udah nggak betah atau udah punya plan, terima aja dan biarkan aja dia keluar gitu loh. Ya kita ucapkan terima kasih dan bantu untuk dia juga mendapatkan hak dan kewajibannya. Misalkan aturannya memang boleh keluar, terus sebelum harus mengabari 1 bulan sebelumnya, ya persiapkan haknya dia apa, berikan. Kewajiban dia apa, ya kamu boleh tuntut untuk kerjakan. Dan hal-hal seperti ini fair ya. Aku rasa sebagai atasan baiknya seperti itu. Tapi ada juga mungkin atasan yang nggak baik, ataupun atasan yang kurang bisa bijaksana ya. Misalkan menahan-nahan karena belum dapat penggantinya, ataupun menahan-nahan karena orang ini gajinya kecil tapi kerjanya banyak. Itu kan sering kali terjadi di dalam sebuah perusahaan. Atau mungkin atasannya malah marah-marah, malah mau keluar, nggak tahu diri apa gimana. Nah ini tetap ya, kalau aku bilang dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kalau aku selalu bilang bahwa setiap orang punya hak yang sama, setiap orang punya keinginan maupun cita-cita
dan setiap orang bebas memilih jalannya sendiri. Jadi misalkan mau keluar ya sudah, yang penting ikuti aturan. Misalkan harus 1 bulan sebelumnya ya ngabari 1 bulan sebelumnya, atau harus nyelesain kontrak dulu ya selesaikan dulu, atau tanggung jawab dulu diselesaikan dulu, supaya semuanya sewaktu karyawan atau orang ini keluar ya semua clear gitu kan, enak. Nah, terus kesimpulannya bagaimana? Nah, resign itu adalah hakmu ya. Yang namanya orang tuh nggak bisa nuntut tempat kerjanya ideal semua, nggak bisa. Dan setiap orang harus menghargai apapun keputusanmu, termasuk di dalam dunia hotel, pariwisata, ataupun di luar dunia ini. Yang paling penting menurut aku adalah kamu sudah tahu plan ya ketika keluar tuh mau ngapain, supaya kamu tidak nganggur terlalu lama. Nganggur nggak salah, tapi kalau kelamaan itu bisa jadi bahaya. Yang pasti ini aja saran dari aku, semoga video ini membantu buat teman-teman yang sedang mungkin bingung resign nggak karena lingkungan kerjanya toksik. Semoga membantu. Kalau ada sesuatu yang mau diskusikan aja di kolom komentar, dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Dadah.